Maka wajib harus dilakukan rukun ini, jangan sampai kita tinggalkan. Apa itu? Yang pertama rukun umrah itu adalah ihram. Ihram. Niat. Niat itu fondasi awal untuk membangun sebuah ibadah. Diterima atau tidak, berkualitas atau tidak ritual ibadah yang kita lakukan bergantung dengan niatnya. Maka mulai dari sekarang saya mengajak kepada seluruh jamaah, mari sama-sama kita pasang niat. Keberangkatan kita umroh adalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridho pula yang kami incar-incar dalam hidup ini. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Orang yang berikram itu nanti mempergunakan pakaian putih. Kenapa putih? Abharu atyab, kata Nabi, lebih bersih, lebih suci. Maka salah satu daripada warna yang disukai oleh Rasulullah itu adalah warna putih. Warna hijau, warna hitam, warna merah. Itu 4 warna yang disukai oleh Rasul. Saya tanya ibu, Bu, sudah punya baju warna putih belum? Insyaallah udah. Hitam? Insyaallah. Hijau? Merah udah punya? Lunas atau belum? Kalau kita pakai baju warna itu, niatin kita mempergunakan baju dengan warna yang disukai oleh Rasul, insya Allah benar pahala. Nah, saya hitam nih kan? Insya Allah saya niat ini mempergunakan baju sesuai dengan warna yang disukai oleh Rasul. Jadi menyukai sesuatu yang disukai oleh Rasulullah, mencintai sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, itu akan bernilai pahala. Nah, kemudian yang selanjutnya ini saya bersihkan. Tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Ka'bah itu simbol ketuhanan. Sementara ketika kita bertawaf itu adalah merupakan simbol aktivitas manusia. Ini menunjukkan sekecil apapun aktivitas yang kita lakukan tidak lepas dari perhatian Allah. Allah melihat kita, Allah menatap kita, Allah memperhatikan kita. Ketika kita merasa sadar setiap langkah kebaikan yang kita lakukan dalam tatapan Allah, maka insya Allah kita akan berusaha untuk menampilkan ibadah yang terbaik hanya untuk Allah. Ketika kita tawaf, itu arah putarannya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Ini kayak wajah-wajah orang yang sering umroh, sering haji, bisa? Allah. Putarnya ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Jadi, ketika kita mengencangkan baut itu ke kanan atau ke kiri? Kanan, baut. Melepaskannya Kiri. Maka orang yang bertawaf itu seakan dia melepaskan ikatan dunia. Pangkat, jabatan, kekayaan, status sosial yang mereka miliki tidak mereka bawa. Yang mereka bawa adalah bekal takwa kepada Allah. Hamba Allah yang bertawaf seakan bersatu padu dengan alam semesta ini bertawaf. Karena sungguh alam semesta ini bertawaf, bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, matahari mengelilingi pusat galaksi. Maka hamba-hamba Allah yang bertawaf, siogiatnya ia minta mohon kepada Allah agar Allah satukan jasadnya, ruhnya bersama alam semesta ini untuk mengagungkan asma Allah lewat zikir dan doa yang kita baca ketika tawaf. Hamba Allah yang bertawaf seakan mereka bersama malaikat bertawaf. Karena sungguh malaikat pun bertawaf. Malaikat itu bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Malaikat itu bertawaf mengelilingi arsy-Nya Allah. Kemudian malaikat itu bertasbih, bertahmid, bertakbir. Maka tasbih, tahmid, tahlil, takbir adalah merupakan bacaan yang disunahkan dibaca ketika hamba Allah bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Subhanallah
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Bapak Ibu kalau bikin dengan nada seperti itu ingat siapa? Ingat siapa? Ustaz Jepri. Ustaz Jeffrey. Ingat siapa? Arifin Ilham. Allah. Ingat siapa? Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Ustaz Arifin Ilham. Ingat Allah. Dadain. Baik. Dadain. Ya, ya. Nah kemudian Arifin Ilham. yang ketiga adalah Sa'id. Arifin Ilham. Sa'id Almarhum. Almarhum. itu asal kata dari sa'ayas yang artinya adalah usaha ikhtiar. Ikhtiar itu wajib, namun tidak wajib hasil. Allah yang menentukan. Naik kita ke Bukit Sofa, turun kita menuju Marwah. Dari Marwah turun lagi ke Sofa. Naik turun antara Sofa dan Marwah itu merupakan satu gambaran dalam hidup. Syait. Tidak selamanya kita di atas, pada satu saat kita akan di bawah. Tidak selamanya kita di bawah, pada satu saat akan Allah tempatkan kita pada makom yang tersuci. Syait. Sofa artinya kesucian, Marwah artinya adalah tujuan. Berarti salah satu tujuan hidup ini adalah untuk mencari kesucian ini. Kenapa? Oleh karena kita akan berjumpa dan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah. Kita semua akan wafat, kita semua akan meninggal dunia. Maka tadi yang pertama itu diawali dengan ikhram. Ikhram itu menggunakan pakaian putih, ya kan? Persis dengan kain kafan yang kita pergunakan, warnanya putih. Maka hamba-hamba Allah yang berikhram itu harus senantiasa ingat dengan kematian. Aqyasul ummati aqrahum dzikral maut wa asyaddu istidadan lah. Yang paling pandai, yang paling cerdas, yang paling pintar di antara umatku adalah mereka yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan hidup setelah mati. Maka ada sebuah ungkapan ahli hikmah, hidup itu bukan untuk hidup, namun hidup untuk yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, namun mati untuk hidup. Jangan cari mati, jangan takut mati, jangan lupakan mati. Orang beriman akan merindukan kematian. Kenapa? Karena mati adalah proses awal untuk kita berjumpa dan bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah, amin. Yang keempat, tahallul, terakhir. Tahallul itu menggunting rambut, minimalnya 3 helai rambut. Yang laki-laki sunnah untuk dicukur habis, untuk dibotak. Yang laki-laki sunnah untuk dibotak. Kira-kira cinta tidak dalam Rasulullah? Nah, Bapak-bapak cinta nggak dengan Rasulullah? cinta. Mau nggak mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya? Mau Mau. nggak menghidupkan sunnah Rasulullah? Mau. Pastikan nanti tahallul botak semua. Insya Allah. Karena Rasulullah itu pernah berdoa. Apa sih doa Rasulullah? Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin, Allahumma ighfir lil muhallikin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur habis rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang mencukur rambutnya ketika tahallul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang hamba-hambamu ya Allah yang mencukur rambutnya ketika tahallul. Itu doa sampai diulang oleh Rasul 3 kali. Akhirnya sahabat bertanya, wal muqassirin ya Rasul, bagi orang yang memendekkan rambutnya bagaimana ya Rasul? Wal muqassirin, dan untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya. Jadi yang membotak rambutnya mendapatkan 3 doa dari Rasulullah, sementara yang memendekkan rambutnya cuma dapat doa 1 dari Rasulullah. Kira-kira bapak-bapak mau 3 atau mau 1? 3. Bapak-bapak mau 3 apa 1? 3. Apanya? Pahala. Insya Allah. Pastikan nanti botak aja. Insya Insya Allah.
Insya Allah. Allah. Nah kemudian kita rinci. Ya, coba dilihat ini. Ya, apa namanya itu kartu kontrolnya. Kita berangkat hari apa? Selasa. Besok Besok ya. Pesawat jam 17.40. sampai di Dubai jam 22.40. Begini. Setengah 6. Pastikan besok jam 14 sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Ya, keberangkatan di Terminal depan 3. rumah makan Sate Senayan. Ingat, di depan rumah Sate Senayan, bukan di dalam. Sate Padang. Dalam bayar masing-masing. Ya. Nanti kita akan take off pesawat itu jam 17.40. Maka nanti ya kira-kira jam 1, jam 2 kita sampai di bandara, laksanakan sholat zuhur dan asar di jamaah kosong di bandara. Sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya, baik Bapak Ibu, paham ya?